Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedamas 3, Ibu Kristiana Sari SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedamas 3 beserta Bapak Ibu SD Negeri Kedamas 1, dan yang saya hormati staf karyawan TU SD Negeri Kedamas 3. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Kedamas 3 dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif TGP Angkatan 10. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru dan tamu undangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang ada pada calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi dari budaya positif. Dan susunan acara pada kegiatan hari ini adalah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiana Sari SPD. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kedamas 3, pada yang saya banggakan Pak Eko Siswanto selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini menjelang siang kita semua diberikan suatu kesempatan hingga dapat menghadiri undangan dari Pak Eko untuk acara diseminasi budaya positif pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Yang kedua, sholawat serta salam kami haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau yakni yaumul qiyamah. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih kepada Pak Eko karena telah melibatkan kami Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti acara diseminasi ini. Mungkin Pak Eko ini bagi kami Bapak dan Ibu Guru yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, kami masih awam apa yang namanya budaya positif, apa itu diseminasi modul 1.4 ya.
Tapi nanti dengan adanya Pak Eko memberikan diseminasi ini mungkin akan menambah pengetahuan kita, ya, menambah pengalaman kita terkait tentang budaya positif. Kalau tidak ada guru penggerak di SD kami, pasti kami tidak mendapatkan materi ini, ya, Bapak Ibu, ya. Dari itu kami ucapkan terima kasih Pak Eko sudah melibatkan kami semua. Dan Pak Eko untuk hari ini selamat untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan dari awal sampai akhir lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Tentunya nanti Bapak Ibu mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Eko supaya nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah mengenai budaya positif, ya. Luar biasa materi yang akan disampaikan Pak Eko. Seperti itu Pak Eko, semoga lancar acaranya dari awal hingga akhir dan tidak ada halangan suatu apapun. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata saya ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan, motivasi, dukungan dari Ibu Kristiana Sari selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedalawas 3. Beliau ini merupakan kepala sekolah yang sangat berprestasi karena juga melewati program guru penggerak, yaitu guru penggerak angkatan 5. Nah, ini beliau ini bisa menyelesaikannya. Ini merupakan juga motivasi bagi saya, Bu. Semoga nantinya saya juga bisa menyusul Bu Kris, bisa menyelesaikan program guru penggerak ini dengan tepat waktu dan dengan lancar. Dan lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kristiana Sari. Untuk selanjutnya saya sambil berdiri, yaitu materi, ya, penyampaian materi pada diseminasi pembelajaran atau diseminasi tentang budaya positif. Langsung saja kita mulai materi kita pada pagi hari ini, ya, tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Tujuan dari diseminasi ini merupakan tugas saya untuk memenuhi aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10/21.4 tentang budaya positif. Yang kedua adalah berbagi pemahaman dan pengalaman terkait konsep-konsep budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi saya bukan berarti menggurui atau istilahnya sok minteri, tidak, akan tetapi di sini saya menyampaikan materi ini adalah untuk tujuan dari tugas yang pertama, yang kedua adalah berbagi pengalaman. Sebelum masuk ke materi ini kita ice breaking dulu. Apa itu ice breakingnya? Yaitu nanti yang saya tunjuk ya, itu membuat dan menyambung kalimat dengan kata yang diawali dan diakhiri nama-nama hewan lebih dari 2 kalimat. Ini misalkan contoh, ayam adalah makanan kesukaan saya. Di rumah saya mempunyai 5 ayam.
melihat seekor cacing. Bu Laila melanjutkan kalimat dari saya. Dilanjutkan Bu Laila, monggo. Cacing di depan rumah saya terlihat berjalan-jalan karena dikejar dengan ayamnya Pak Eko tadi, ya. Dan ketika dikejar ayamnya Pak Eko tadi, cacing tersebut masuk lagi ke dalam tanah, Pak. Ketika cacing tersebut masuk ke dalam tanah, ternyata cacing tersebut bertemu dengan semut. Semut tersebut akan disambung oleh Pak Zuhri. Silakan Pak Yuri. Semut berarti Pak Yuri. Ternyata semutnya berjalan di rumput mencari makanan. Nah, semut tersebut mendapatkan sebuah roti, kemudian dibawa ke sarangnya. Di sarang tersebut sudah ditunggu laba-laba. Ternyata semut tersebut mau dimakan laba-laba. Selanjutnya dilanjut Bu Rahma. Ayo Bu Rahma. Laba-laba. Laba-laba. Nah, laba-laba ini ternyata kelaparan. Kemudian laba-laba membuat jaring-jaring laba-laba. Tahu-tahu ada sapi yang menyenggol jaring itu. Lalu sapi itu memarahi kambing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dwi. Kambing berarti laba-labanya lapar tadi Bu. Kambingnya pergi ke sawah untuk mencari rumput. Rumputnya yang hijau dimakan kambing. Kambing akhirnya menemukan makanan yang layak. Nah, setelah rumput dimakan, kambing itu menemukan seekor belalang yang hinggap di atas rumput. Nah, belalang itu nanti terus dimakan oleh Pak Widodo. Belalang yang hinggap di rumput ternyata ditangkap oleh burung. Nah, burungnya itu terbang. Sampai setelah burungnya terbang, ditangkap oleh Bu Mahfudo. Burung Bu. Biasanya burungnya terbang kemana itu Bu? Burungnya terbang masuk ke sangkar. Burungnya terbang ditemukan oleh seorang anak kecil yang pada waktu itu sedang bermain di halaman. Lihat burung, kemudian ditangkap. Burungnya itu masuk ke sangkar. Setelah dimasukkan ke sangkar, burung itu diincar oleh seekor kucing. Anak itu kan memelihara kucing, jadi kemudian ditunggui oleh kucing itu. Terus lanjut Bu Hidayah, kucing Bu. kucing ya. Kucing nakal. Burungnya tadi diincar oleh kucing. Nah, kucingnya ini tadi dia lapar. Dia mencari makanan di suatu rumah ya. Di rumah itu ada ada ikan, bermacam-macam ikan.
Ikan ya. Iya. Terima kasih. Iya. Karena sudah mendapatkan jatah semua untuk menyampaikan kalimat. Oh, Bu Siti belum? Oh iya, Bu Siti belum. Ikannya tadi dicari oleh tuan rumahnya yaitu Bu Siti. Ya, ikan Bu Siti berarti tadi. Terakhirnya ikan. Iya, karena ikannya tadi kan mau dimakan oleh kucing. Nah, ternyata kucing itu tadi telat, Pak. Karena di situ di dekat ikan yang sudah matang itu tadi sudah ada tikus yang menunggui. Ikan itu dilahap oleh tikus. Sekarang tikusnya tak pasrahkan ke Pak Eko lagi. Oh iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Itu tadi membuat kalimat jadi berpikir seketika. Kadang kalau kita berpikir seketika seperti ini tadi, mau menyampaikan atau mengucapkan sebuah kalimat itu agak gimana gitu ya. Itu termasuk sebuah sebuah kepintaran kita dalam menyampaikan sebuah kalimat. Ya, lanjut ya. Ya, topik dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif 1 itu kita membahas masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira dari kalimat yang saya sampaikan tadi ada mungkin kalimat yang menurut Bapak Ibu asing atau baru mendengarnya. Apa, Bu? Oh, restitusi ya, restitusi itu nanti kita bahas di sini ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Pernah mendengar kata-kata atau kalimat keyakinan kelas? Atau mungkin sudah menerapkannya? Mungkin kalau yang Bu Kristiana Sari ini sudah, karena beliau ini kan itu guru penggerak angkatan 5 ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut disiplin positif yang pertama dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya boleh minta bantuan untuk ibu-ibu, Bu Rahma dan Bu Siti, silakan maju ke depan. Ya. Ini berkaitan dengan kepalan tangan. Bu Rahma, silahkan menulis sesuatu yang paling berharga di telapak tangan Anda, Bu. Paling berharga. Apa itu yang paling berharga? Ini, Bu. Ini, bukan. Paling berharga di telapak tangan Ibu. Paling berharga sekali. Ya, di tangan ya. Silahkan Ibu genggam, ya, genggam sekuat tenaga, jangan sampai lepas. Ya, digenggam jangan sampai lepas. Terus ini Ibu Siti itu mempraktekkan Ibu dengan bujukan, dengan rayuan, atau mungkin bahkan mengancam, membujuk. Apa saja supaya tangan Bu Rahma ini bisa jenengan buka, coba jenengan praktekkan, Bu. Kira-kira bisa tidak? Bu Rahma seperti ini coba, Bu. Bu Rahma. Oh, gitu. Coba, Bu. Silakan dirayu, diancam atau bagaimanapun caranya supaya Bu Rahma bisa membuka telapak tangannya. Kira-kira bisa tidak? Coba dipraktekkan, Bu. Tapi kayaknya kok saya melihat sesuatu yang bagus ya, pakai di tangan ya. Nah, coba boleh saya lihat enggak? Tangan saya. Kalau sakit saya obatin dulu. Enggak saya lihat aja sebentar kok. Nanti tak kasih diam. Makasih hadiah apa, Bu Siti? Tadi kan saya lihat tangannya
kepo lah biasanya orang sekarang gitu ya. Mau lihat bentar aja Bu, apa sih yang ada di tangannya Bu Rahma? Tidak boleh dong Bu, ini kan rahasia saya. Bentar doang kok Bu, nggak apa-apa lah. Tidak boleh Bu, ini punya saya, tidak boleh. Tak kasih hadiah ya? Tak kasih hadiah. Mau kasih hadiah apa? Ya mintanya apa? Nanti kan saya punya seseorang yang banyak duitnya, nanti tak mintakan ke dia. Seseorangnya siapa Bu? Pak Yuri itu. Oh itu suami saya Bu, Makanya saya. dari itu karena Pak Yuri suaminya Bu Rahma boleh minta apa aja yang orang lain nggak bisa kasih. Dengan suami saya yang diberikan ke saya itu dari suamiku. Tolong Bu, ayolah Bu, sebentar saja Bu, mohon deh Bu. Lihat, nggak ada 1 detik lah Bu, nggak ada 1 detik. Lihat Bu, Ini rahasia ini Bu, tidak boleh ini punya saya. coba lihat tangannya lah. Oh Sebentar saja, bener kok Bu, bentar aja. tidak Bu, jangan. Ini rahasia pribadi saya Bu, jangan. Nanti tak bilang ke suaminya Pak Yuri. Oh enggak, ini kalau sudah menjadi rahasia Bu, berangkat ada tikus Bu. Oh biarin. Saya nggak takut tikus, malah tikusnya takut sama saya. Nggak boleh Bu. Tidak boleh. Saya nanti loh Bu. Tak tutup nanti Bu. Bentar aja nih, berapa orang? Bentar aja. Nggak boleh. Jangan Bu, jangan. Kan rahasianya kan nggak orang banget, omong itu hanya sebuah barang. Bu, coba itu Bu, dilihatkan apa Bu kira-kira Bu yang mau diminta itu? Apa itu? Bisa. Apa itu? Harga diri mau diminta, nggak bisa. Ya, terima kasih ya Bu, bermain perannya sangat hebat, sangat bagus sekali. Ya, ternyata dengan apapun tadi di tangan Bu Rahma, dengan rayuan, dengan kata-kata yang memelas, dengan bujukan, bahkan mungkin sampai apa ya istilahnya ya, memaksa, mengancam, menghardik, itu ternyata tetap tidak bisa. Berarti di sini yang memegang posisi kontrolnya siapa? Apakah Bu Rahma atau Bu Siti? Bu Rahma. Berarti yang memegang kontrolnya adalah Bu Rahma. Bu Siti hanya bisa merayu, menghardik, memelas, membujuk, akan tetapi itu semua sia-sia. Karena tetap posisi kontrolnya berada pada diri sendiri, pribadi masing-masing. Seperti itu. Apakah Anda atau tadi Bu Siti membuka kepala Anda, tangan Anda? Tidak ya Bu ya? Bu tidak bisa. Ya. Kenapa Bu? Tadi kenapa? Rahasia. Ya, tidak boleh orang mengambilnya ya. Apakah Anda atau Bu Siti tadi menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau Bu Siti tadi tetap menutup? Karena tadi betul harga diri tidak boleh diminta. Tulisannya tadi. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali? Selanjutnya ini adalah berkaitan dengan stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini karena listriknya padam, saya tidak bisa menampilkan. Jadi untuk stimulus responnya itu adalah realitas kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Makanya pada teori kontrol yang memegang kendali adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Semua orang melihat hal yang sama, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita itu setiap orang memiliki gambaran yang
berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu pada stimulus respon. Akan tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya tidak. Misalkan tadi Bu Siti membujuk Bu Rahma dengan kata-kata yang halus, dengan rayuan, yang manis-manis pokoknya. Tapi tetap tidak akan berpengaruh pada Bu Rahma. Terus pasti langkah berikutnya menggunakan pemaksaan. Karena biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu ya. Yang selanjutnya pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon model berpikir menang kalah. Tapi kalau pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang berpendapat atau saya tunjuk kalau tidak ada yang berpendapat? Pak Tresno. Oke, terima kasih. Untuk mendisiplinkan anak, kalau tidak selalu menggunakan hukuman, tetapi tidak memungkinkan juga hukuman juga bisa untuk mendisiplinkan anak. Tetapi untuk dengan hukuman itu anak akan takut dengan hukuman, bukan dari dalam diri anak sendiri. Jadi secara keseluruhan hukuman itu bukan solusi kalau menurut saya. Terima kasih. Pendapat dari Bapak Tresno Widodo adalah hukuman bukan solusi. Kenapa hukuman bukan solusi? Karena itu tidak timbul dari dalam diri anak. Tidak ada motivasi untuk memperbaiki diri dari dalam diri anak. Itu kalau hukuman. Ada lagi yang mau berpendapat tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih Pak Tresno. Pak Safaat, monggo. Baik, terima kasih Pak Eko. Kalau menurut saya sendiri, hukuman itu memang tidak bisa untuk mendisiplinkan anak. Akan tetapi kita lebih ke melakukan pendekatan kepada anak tentang kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh anak. Tapi juga hukuman tidak serta-merta itu tidak baik. Tapi sebagai langkah terakhir, hukuman atau sanksi sebagai langkah terakhir jika solusi-solusi sebelumnya tidak ditemukan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Pak Eko. Iya, terima kasih Pak Yuri. Jadi menurut Bapak Safaat Yuri bahwa hukuman itu dilakukan bisa saja, akan tetapi kalau sudah tidak ada cara lain. Akan tetapi dan tadi diutarakan oleh Bapak Safaat Yuri bahwa sebaiknya jangan melakukan hukuman, intinya seperti itu. Jadi dilakukan misalkan bisa dilakukan kalau sudah tidak ada cara, akan tetapi dengan pendekatan ya Pak ya, pendekatan. Misalkan kenapa anak itu melakukan kesalahan, misalkan tidak buat PR, kenapa kita melakukan pendekatan dulu, ditanya dulu. Jangan langsung kamu mengerjakan ini
2 halaman ditulis full, gitu ya Pak ya. Biasanya kan seperti itu. Kalau ini pernah saya alami. Jadi misalkan anak itu tidak buat PR, ini langsung saya seperti ini sikapnya, langsung buat tulis 3 kali PR-nya ini. Nah, itu termasuk sebuah hukuman ya? Kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Selanjutnya? Kalau menurut saya sendiri itu sudah masuk hukuman atau masuk hukuman. Berarti langkah sebaiknya adalah melakukan pendekatan dulu ke anaknya, ditanya dulu alasannya kenapa kok bisa tidak mengerjakan PR misalnya. Seperti itu ya. Iya. Jadi nanti kan anak tidak terlukai hatinya, gitu ya? Tidak nyaman, sehingga tidak nyaman dalam belajar lagi. Karena hukuman bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Iya. Anak menjadi lebih agresif, pemarah, marah kepada gurunya, marah pada gurunya. Iya, terima kasih Pak Sokajuri. Ada yang berpendapat lagi? Oh, Bu Kris. Tadi pernyataannya bagaimana Pak Eko? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju dengan pernyataan berikut ini? Oke. Ini apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena dengan kita memberikan hukuman kepada anak itu pasti nanti di dalam diri si anak itu pasti muncul rasa dendam kepada guru. Nah, kalau saya sebagai alternatifnya kita membuat konsekuensi dengan murid itu tidak termasuk hukuman. Ada seperti ini, yang tidak mengerjakan PR ya nanti lari lapangan 10 kali gitu. Nah, itu tidak akan menjadi hukuman kalau itu sudah menjadi kesepakatan kita di dalam kelas. Kita di kelas kan membuat kesepakatan dengan murid ya, tepat waktu ya, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Kalau ada kesepakatan pasti nanti ada konsekuensinya. Hal itu tidak akan menjadi sebuah kata-kata hukuman, tapi berubah menjadi konsekuensi. Ketika kita tidak memakai pakaian yang rapi, nanti akibatnya adalah berdiri di depan kelas, dilihat teman-temannya merapikan baju, tidak sebagai hukuman tapi konsekuensi. Terima kasih. Ini pencerahan bagi kita semua dari Bu Kristiana Sari bahwa hukuman itu jangan diterapkan karena kita tidak setuju dengan hukuman itu ya Bu ya. Karena hukuman akan menyebabkan anak itu cenderung tidak ada timbul motivasi dari dirinya untuk memperbaiki dirinya, malah justru merasa dendam dengan gurunya, bisa saja mengulangi lagi. Ya, kadang seperti ini. Seseorang gara PR ada kan lari ping 10. Aku seneng lari kok. Kadang-kadang seperti itu. Aku seneng lari, aku tak gara PR wae ben aku bisa maju. Kan ada yang seperti itu. Ya, cenderungnya seperti itu malah. Aku seneng lari ben kuat malah. Kadang kita seperti ini, push up 10 kali ya, push up kok orang masalah. Kadang seperti itu anak. Maka dari itu hukuman tidak selayaknya diterapkan, akan tetapi dengan cara apa? Tadi yang disampaikan oleh Bu Kristiana Sari, dengan keyakinan kelas, dengan apa Bu tadi? Kesepakatan bersama di dalam kelas. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak-anak, kita diskusi mengenai kesepakatan yang ada di kelas kita. Kalau sampai ada anak yang melanggar dari kesepakatan itu, nanti akan timbul yang namanya konsekuensi. Jadi kalau sudah konsekuensi itu bukan hukuman gitu. Iya, karena sudah disepakati. Seperti itu. Terima kasih Bu Kristiana. Lanjut, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dari pernyataan itu atau pernyataan tersebut, kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan?
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terima kasih. Kalau yang istilahnya masih ada istilah hukuman, nah nanti itu efek endingnya tetap kurang baik. Kalau menurut saya ya kurang setuju. Jadi istilah kalau memang untuk membersihkan lingkungan atau hal-hal positif lainnya itu sudah tertuang di dalam kesepakatan dan nanti di dalam konsekuensi apabila melanggar dari kesepakatan itu baru bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ya, pernyataan yang bagus sekali tadi disampaikan oleh Pak Tresno bahwa tetap yang namanya hukuman tidak boleh, ya, tidak boleh yang namanya hukuman. Walaupun untuk membersihkan halaman atau membaca itu kan kata-katanya tadi hukuman, tidak ada kesepakatan dengan guru atau dengan teman yang lainnya, ya, tidak ada tertulis di kesepakatan atau keyakinan kelas. Pernyataan berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh, misal anak yang nilainya 100 saya beri bintang misalkan, atau saya beri uang 10.000. Penghargaannya seperti itu atau berupa hadiah. Kira-kira itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Gimana Bu? Kalau saya tidak akan meningkatkan motivasi. Tidak akan meningkatkan, karena yang namanya kita belajar itu tidak boleh karena ada sesuatu yang di belakangnya, ada imbalan. Nanti tidak akan tercapai Pak Eko. Ketika kita ingin mendapatkan nilai bagus, tapi akhirnya itu karena menginginkan sesuatu iming-iming dari gurunya, dari hadiah. Kalau saya itu tidak efektif, diusahakan anak itu bisa mendapat nilai bagus dan lainnya itu karena timbul dari jiwanya anak ini. Betul sekali, bagus ya pernyataan dari Bu Kristiana Sari. Ya, kita tidak setuju kalau memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena itu tidak timbul dari dalam diri anak. Dan suatu saat anak itu bisa saja nilainya di bawah itu. Ya. Kalau nilai di bawah itu tidak dapat penghargaan seperti itu lagi, akhirnya timbul rasa kecewa, rasa malas. Berarti itu tidak timbul dari hati atau dari dalam diri atau motivasi anak itu sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan? Sebenarnya saya berbeda dengan Ibu Kris, karena saya itu biasanya di dalam kelas. Penghargaan itu kadang memang perlu Bu, sebetulnya perlu memang. Karena saya sering memberikan penghargaan itu dampaknya itu memang beda, tapi ya efeknya ini tadi memang efeknya itu sama seperti berusaha memang tidak bebas. Karena ketika mereka ada iming-imingnya itu baru semangat, ketika tidak ada iming-imingnya mereka kembali lagi. Tapi saya makanya rancu di sini Pak, sebenarnya penghargaan itu menurut saya perlu, karena memang anak-anak itu kadang kalau nanti bisa belajar sampai sini, nanti mungkin setidaknya ada jajan sedikit, itu memang mereka bersemangat Pak. Saya setuju di situ, tidak setuju di efek sampingnya ini tadi. Efek sampingnya itu seperti yang dikatakan Chris, kalau ada ini, kalau ada ini udah berhenti sampai di situ. Nah makanya saya ini masih pertanyaan juga di saya, menurut panjenengan itu pripun Pak? Iya, terima kasih. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, tidak apa-apa karena ini kan pendapat, jadi setiap orang memiliki pendapat secara sendiri-sendiri. Kalau menurut saya pribadi ini berdasarkan sesi elaborasi kemarin ya Bu, itu memang tidak boleh. Dari instruktur penghargaan itu mengatakan bahwa itu sebagai
dilakukan kemarin ya Bu ya, suatu contoh yang baris di depan kelas itu ketika guru kelas 4-nya itu misalkan saya guru kelas 4, anak saya baris, nanti yang baris kalau bagus saya dapat bintang, masuk dapat bintang. Akan tetapi ketika saya tidak berangkat, diganti dengan guru lain yang menunggu di kelas saya, anak-anak pasti berpikir seperti ini, kok orang tua Pak Eko dikasih bintang. Ini akan timbul rasa bagaimana pada perasaan diri murid, kok beda tanpa guru satu dengan yang ini. Biasanya saya diberi bintang, ini kok tidak diberi bintang. Ini merupakan apa ya, suatu memang ini ada apa ya bagi kita sendiri ini agak istilahnya ada yang harus diberi penghargaan, ada yang memang tidak boleh diberi penghargaan. Ini sebuah pendapat. Akan tetapi kemarin dikuatkan di sesi elaborasi itu ketika sebuah anak itu ketika anak itu diberi penghargaan dan dicontohkan tadi seperti baris tadi ya, kalau yang baris yang bagus dapat bintang, terus karena gurunya tidak berangkat diganti guru lain tidak diberi bintang, anak itu cenderung tidak melakukan. Nah itu tidak ada motivasi dari dirinya karena dia motivasinya adalah untuk bintang, untuk bintang ini wis jos. Nah itu kenapa tidak boleh di ini kan diskriminasi ini kan perbedaan pendapat tidak masalah ya. Wajar ya. Lanjut ya, lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar atau kontrol diri. Tapi di kita artinya menjadi agak berubah dari yang semula disiplin itu sebetulnya adalah belajar. Tapi menurut kita disiplin itu mentaati segala peraturan, ya segala peraturan, ya. Karena disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi kita itu maksud disiplin kita itu ada tujuan, ya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya misalkan, oh ini jam 7 sampai sekolahan, ya kita ya mau tidak mau harus sampai sekolah sebelum jam 7. Kadang itu menimbulkan ketidaknyamanan, kadang menimbulkan ketidaknyamanan, itu suatu contoh. Tapi kita harus mengikuti. Kenapa? Karena kita ada sebuah tujuan di situ. Kalau kita disiplin akan nantinya berimbasnya kemana? Kalau gurunya disiplin, pasti muridnya akan disiplin. Jadi kita mempunyai tujuan yang mulia di situ. Lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Ya. Ketika murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri yang akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau motivasinya dari luar, seperti tadi contoh sebuah penghargaan ya Bu ya, maka itu akan bersifat sementara. Contoh tadi kalau gurunya bukan saya dan dikasih bintang, anak cenderung tidak mengikuti karena tadi motivasinya bukan dari dalam diri, akan tetapi motivasinya dari luar. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang nilai-nilai kebajikan universal itu akan muaranya kemana? Menjadikan anak itu memiliki profil pelajar
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Menurut Gosen ini ngomong gini. Gosen ini orang luar negeri ya, tapi teorinya ini sangat berpengaruh sekali. Yang ada 3 teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi mendapatkan imbalan eksternal tadi ya. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak ngene dan ora hukum. Aku tak ngene delok hadiah. Aku tak ngene dan disawang. Itu motivasi secara eksternal. Ada satu lagi yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internalnya. Ya, jadi timbul dari dalam diri, tidak berdasarkan faktor eksternal. Kalau eksternal hanya sementara, tapi kalau internal berlangsung lama atau menetap. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Dan dampaknya, kalau motivasi itu dari dalam, jangkanya pasti panjang, karena timbul dari diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan juga tidak akan terpengaruh apakah nanti ada hukuman atau tidak, ataukah ada dia atau tidak, karena dari dalam dirinya sudah ada motivasi. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini ada sedikit cerita, nanti bisa pendapat ini. Ivan pernah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Alasannya kenapa? Ada yang mau berpendapat atau menyampaikan pendapat? Pak Tresno. Pernyataannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva yang memberikan hukuman kepada Iva untuk diri di depan terus dengan memegang hidungnya tadi? Oke, terima kasih. Dari tindakan Pak Seno terhadap muridnya yang bernama Iva itu kurang pas, kurang tepat. Karena itu yang bersifat hukuman, itu secara tidak langsung Pak Seno itu telah membuli dan mempermalukan. Bahwasanya membuli secara psikis itu lebih tajam daripada pembulian secara fisik. Makanya
nanti dari yang dirasakan Iva itu akan terngiang sampai kapanpun. Maka tindakan dari Pak Seno itu tidak patut dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali pernyataan dari Pak Tresno Widodo. Pak Tresno tadi menjawab pernyataan dari terhadap kasus yang diberikan Pak Seno kepada muridnya itu tidak setuju ya Pak, karena itu sebuah hukuman yang menyerangnya malah justru menyerang secara fisikis, ya, dan akan berdampak lama dan panjang, terngiang-ngiang terus, ya, menjadi anak menjadi lebih agresif, menjadi pendendam nantinya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva, Bu Laila, bagaimana Bu? Terima kasih. Kalau menurut saya kurang setuju ya Pak. Kenapa? Karena anak nanti akan merasa trauma Pak. Dia otomatis dia akan trauma. Seakan-akan malunya itu mungkin sampai dia merasa kalau kayak ingat Pak Seno tadi, teringat lagi masalah itu. Harusnya Pak Seno itu tidak harus mengacungkan, tapi kita bawa dulu ke kantor, kita tanyakan, kita buat restitusi itu tadi loh Pak. Iya, kita dicari dulu alasannya kenapa bisa seperti itu, tidak langsung marah, tidak langsung menghakimi. Betul Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih Bu Laila. Ya, ini pertanyaan kedua lanjut ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Pak Zuri. Menurut saya yang dilakukan Pak Seno tadi ya itu merupakan sebuah hukuman jelas, karena anak disuruh untuk berdiri kemudian mengacungkan tangannya ke hidungnya, nah itu merupakan sebuah hukuman seperti itu. Hukuman ya Pak ya, tidak memberikan solusi malah justru menghakimi, memberi hukuman lagi ya. Lanjut ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi langsung dari gurunya. Jadi anak tidak diberitahu, tidak diajak diskusi, tiba-tiba langsung dihukum, ya, diberikan hukuman. Sedang konsekuensi tadi ya sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah terencana dan sudah disepakati, itu adalah konsekuensi. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya, murid sudah diberitahu, ya, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba murid misalkan kamu langsung berlari di halaman 10 kali, push up 50 kali, nah itu hukuman. Atau nulis di buku 100 lembar, nah itu juga hukuman. Ya, jadi secara tiba-tiba, refleks langsung diberi, nah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi beda, kita harus ada kesepakatan dulu. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik, hati, tadi dikatakan Pak Wid tadi, ya perasaannya akan bergejolak sampai kapanpun akan diingat. Ya. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Lanjut. Ya, ini pernyataan nanti dijawab guys, apakah ini nanti hukuman atau berpendapat ya, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Hukuman apa? Hukuman.
itu tidak sifatnya tidak mendidik seperti itu. Tidak mendidik ya Pak? Tidak mendidik sama sekali. Tidak ada muatan pelajaran. Iya Pak, betul sekali itu malah gurunya dendam gitu ya Pak. Gurunya dendam. Iya, masa wis 100 kali ya ini gurunya dendam. Malah itu justru tidak mendidik akan tetapi malah justru membuat anak itu menjadi dendam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, apa kira-kira? Ayo. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket tadi ya, hukuman. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ada kesepakatan. Jadi kalau menggunakan kesepakatan itu tidak hukuman, karena sudah disepakati, anak sudah tahu, anak sudah setuju. Maka jangan sampai tidak menjalankan konsekuensi. Kalau tidak menjalankan konsekuensi akan terkena dampak dari konsekuensi. Ya. Ada cerita Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu bergantian masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil. Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ada yang mau berpendapat? Oke, terima kasih. Ini tadi motivasi anak-anak di dalam baris itu hanya ingin bintangnya, bukan kangen dengan pembelajaran yang ada di kelas 2. Makanya pemberian reward seperti tadi, selain dampak untuk guru yang lain, ini dampak juga bagi yang tidak mendapat bintang. Pada dasarnya, karena di reward itu akan yang mendapat paling hanya 1 atau 2, dan tidak semua tidak mendapat reward atau penghargaan. Nah, hal yang tidak mendapat penghargaan itu juga akan timbul rasa dendam. Nah, di situ kita gunakan teori motivasi itu yang bisa berdampak pada diri siswa. Kalau muncul motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri, pasti dengan sadar akan masuk dengan tertib dan mengikuti pelajaran yang telah diajarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tresno. Jadi anak itu berebut masuk itu bukan dari dalam diri, karena mendapatkan stiker bintang tadi ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Yang selanjutnya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Nah, ini alasannya kenapa penghargaan tidak
tidak boleh juga ya diberikan. Maksudnya penghargaan yang bersifat seperti ini tadi ya, cerita dari Ibu Anas ini tadi ya. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri dibuat? Kira-kira ya? Banyak cara ya Pak ya. Coba Pak, kira-kira caranya apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk budaya masuk kelas supaya anak-anak bisa antri itu banyak cara. Di antaranya kita memberikan motivasi terhadap anak bahwasanya di dalam budaya antri itu tertanam nilai-nilai yang luhur. Anak yang luar biasa itu anak yang mau berbudaya antri, dan siapa anak yang mau masuk dengan tertib, rapi, anak itu termasuk anak yang juara. Nanti anak akan timbul, oh aku ini anak juara, makanya mau antri. Kalau di belakang ya kita harus lurus di belakang, karena itu nanti akan muncul dari dalam diri anak sendiri. Nah itu termasuk baru salah satu cara, dan masih banyak cara yang lain bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak dari hal-hal yang terkecil. Terima kasih. Terima kasih Pak Tresno. Atau dengan kata lain tadi bisa dibuat kesepakatan gitu ya, kesepakatan kelas. Ya, materi selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini menurut Gusserl. 9 cirinya: 1. Bukan untuk menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran. 4. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas tadi sudah bahas ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa ya? Kalau menurut saya, karena peraturan itu biasanya hanya dibuat sepihak. Nah, kalau peraturan sekolah kan yang tinggal sekolah, anak-anak tidak mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Tapi di sini saya punya pertanyaan. Benar, untuk keyakinan kelas itu biasanya dibuat di awal anak. Ketika sudah dibuat, tetap kita tempelkan di dalam kelas. Dan dalam jangka waktu di pertengahan jalan kadang kita punya masalah, Pak. Masalah itu butuh kita sepakati lagi. Apakah boleh di tengah perjalanan itu kita berkesepakatan kelas lagi? Itu yang sampai sekarang masih membuat pertanyaan. Terima kasih. Gitu. Tapi intinya kita bisa menerapkan keyakinan kelas itu tadi ya. Kalau peraturan kan yang membuat sekolahan anak tidak dilibatkan, tapi sebetulnya kalau peraturan kelas bisa disepakati kok dengan misalkan kita rapat dengan wali murid, dengan komite, dengan tokoh masyarakat dan dengan guru atau teman dan kepala sekolah itu bisa saja dibuat kesepakatan. Tapi kalau keyakinan kelas kan cenderung kita menerapkannya di kelas kita, gitu ya. Ini ada pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya. Dasar manusia itu ada 5. Yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan,
kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Pernah mendengar 5 posisi kontrol seorang guru? Pernah. Apa saja Bu Laila? Membuat merasa bersalah, Ya. penghukum, Ya. manajer, gak urut ya Kak? Iya. Yang dua pemantau, Iya. yang satu lupa Pak. Teman. Oh teman. Iya, teman. Ini 5 posisi kontrol, ya. Coba ini ya. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Berarti posisi yang penghukum itu berada di paling atas. Maksudnya paling atas itu ini ya tidak boleh digunakan. Intinya seperti itu pada pada program ini, pada budaya positif itu posisi seorang penghukum itu tidak boleh dilakukan. Kita bolehnya menggunakan 2 posisi, yaitu sebagai manajer dan sebagai pemantau. Naik turunnya di situ, ya, ke manajer atau pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan itu termasuk dari posisi kontrol tadi yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Kamu tuh loh selalu paling akhir. Penghukum. Segitiga restitusi. Materi terakhir. 1. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau contohnya menstabilkan identitas seperti ini. Jadi kenapa kita tidak boleh menghukum anak, memberikan hukuman? Karena itu tadi hukuman bersifat membuat anak itu menjadi pendendam dan bukan berasal dari dalam dirinya. Tidak ada motivasi, membuat anak cenderung agresif, itu hukuman. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena guru harus menggunakan tadi posisi kontrolnya yang mana? Ya tadi yang sebagai manajer untuk memposisikan seperti itu. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan atau tindakan yang kurang tepat, maka kita bisa saja menggunakan segitiga restitusi. Ya, mulai dari menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tidak menghakimi. Kita menstabilkan dulu anak supaya tidak emosi, anaknya ada motivasi dari diri untuk berupaya menjadi lebih baik. Contoh validasi kebutuhan seperti ini misalkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi ini adalah sebuah dari segitiga restitusi tadi. Ini yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya. Jadi anak itu kamu bisa melakukannya lebih dari itu, lebih berbahaya dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi supaya anak ini cenderungnya dia akan berubah
dari dalam dirinya, ya, tidak melalui hukuman tadi. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, ini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ini keyakinan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu coba. Sampai saat ini ada yang mau memberikan tanggapan ataupun masukan ataupun pertanyaan. Iya. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali tentang segitiga restitusi. Nah, ini banyak sekali istilahnya yang berkaitan dengan segitiga restitusi, termasuk yang ada di PMM juga banyak sekali. Tetapi di dalam praktiknya kita di kelas kan banyak sekali kejadian-kejadian, tetapi penyelesaian kita belum menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu bagaimana kira-kira Pak Eko untuk kiat-kiat supaya kita semua, nah kita kan di sini berbagi ya istilahnya bagaimana supaya kita semua bisa menggunakan restitusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, diantaranya permasalahan anak dengan anak dengan guru, kadang juga ada orang tua melabrak guru kan seperti itu juga perlu diselesaikan dengan restitusi. Kira-kira bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa menggunakan restitusi tersebut di kehidupan kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, singkat saja ya Pak Trisno. Tentunya sebetulnya itu secara tidak langsung kita sudah menggunakannya. Mungkin kita tidak sadar menggunakan segitiga restitusi. Kan kalau kita ada misalkan anak yang salah, anak yang misalkan tidak mengerjakan PR, kita tanya atau tidak langsung kita marahi atau tidak langsung kita beri hukuman, ditanyakan dulu. Ya, mulai dari apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu hal yang wajar, manusiawi. Saya juga pernah. Jadi anak diberi penguatan dulu. Nah, caranya bagaimana? Itu tergantung kita sendiri, Pak Trisno. Kiat-kiatnya bagaimana? Ya kita sendiri. Kita kemauan kita mau tidak melaksanakan itu, atau kita langsung saja tidak mengerjakan PR, lari, atau tidak mengerjakan PR, buat ini 100 kali. Nah, itu kita pilih yang mana? Itu tergantung kita sendiri yang melaksanakan. Kiat-kiatnya bagaimana? Ya itu kemauan dari dalam diri seorang pendidik atau seorang guru. Ya. Mau menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang sudah diutarakan tadi atau bagaimana? Nah, itu yang bisa diri kita sendiri, Pak. Kemauan kita. Kita mau tidak melaksanakannya. Itu tergantung motivasi dari dalam diri guru masing-masing. Cukup ya Pak ya. Terima kasih. Jadi sudah berkenan, sudah menghadiri dan sudah mau berbagi pengalaman dengan saya calon guru penggerak. Semoga materi-materi yang disampaikan ini tadi dan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang telah disampaikan tadi ini akan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir, ya, yang memberi masukan kepada saya, ya, saling berbagi, saling berkomentar, saling berjajak pendapat. Misalkan ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah hal yang wajar. Mari kita tutup sesi pada kesempatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian ataupun perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.